Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua yang berada di ruangan ini pada hari ini. Nah, yang terhormat Bapak Gabriel Serani sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pidato tentang korupsi. Nah, apa sih yang terlintas dalam benak ataupun pikiran saudara sekalian atau teman-teman sekalian ketika saya menyebutkan kata-kata korupsi? Nah, bukannya saudara-saudara sekalian akan memikirkan sesuatu yang negatif atau mendefinisikan sesuatu yang negatif. Di sini saya akan mengartikan korupsi di dalam bahasa Latin. Nah, di dalam bahasa Latin, korupsi itu berarti corruptio atau corruptus. Nah, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Nah, korupsi ini sendiri tentunya sesuatu yang buruk ya teman-teman ketika kita pandang melalui bahasa Indonesia. Nah, korupsi ini sendiri bisa kita definisikan sebagai merampas hak milik orang lain atau mengambil hak milik orang lain yang sebenarnya bukan hak milik kita sendiri. Nah, korupsi ini sendiri teman-teman yaitu menguntungkan diri sendiri, maksudnya menguntungkan orang yang korupsi sedangkan merugikan pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang terkait. Contohnya ketika kita korupsi di dalam sebuah perusahaan, nah kita yang korupsi ya contohnya, nah tentunya yang dirugikan ini bukan kita tapi sebuah perusahaan terkait atau sebuah perusahaan di mana tempat kita kerja. Nah begitu teman-teman. Nah di sini ada beberapa korupsi yang sering terjadi di sekitar kita atau sering terjadi di lingkungan kita. Nah, misalnya seperti korupsi terkait keuangan negara, korupsi terkait suap menyuap, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, nah korupsi terkait pemerasan dan lain-lain. Nah, yang paling sering terjadi di sekitar kita itu juga ada beberapa korupsi, contoh korupsi yang paling sering terjadi di sekitar kita yaitu korupsi waktu. Korupsi waktu itu, nah misalnya seperti contohnya ya teman-teman, ketika kita masuk kuliah jam 8, terus kita datang ke kampus jam 8.15, nah itu juga sudah termasuk korupsi, namanya korupsi waktu. Nah oke baik teman-teman, faktor apa saja sih yang sangat mempengaruhi korupsi yang terjadi di sekitar kita? Nah saya akan membahas 3 kaitan atau 3 faktor yang sangat mempengaruhi korupsi yang sering terjadi di sekitar kita. Nah yang pertama, kurangnya mengucap syukur. Yang kedua, tidak pernah merasa puas atas gaji dan pendapatan yang didapatkan per bulan ataupun pokoknya gaji yang sudah didapatkan baik per bulan maupun per hari. Nah, yang ketiga, ketika gajinya lebih sedikit daripada pengeluaran yang akan dia keluarkan, lebih ke besar ke gaya jak gitu ya. Nah, apa sih kaitan 3 ini? Nah, yang pertama tidak mengucap syukur ini. Nah, inilah yang akan menyebabkan mengapa dia tidak merasa puas, dan ketika dia tidak merasa puas akan sesuatu, nah itulah yang akan menyebabkan gayanya lebih besar tapi tidak sesuai dengan apa yang dia hasilkan atau apapun apa yang dia dapatkan. Apa saja sih akibat dari korupsi yang orang lain lakukan? Maksudnya korupsi yang sudah orang lakukan. Nah, apa saja akibatnya? Nah, yang pertama, kehilangan pekerjaan ataupun jabatan. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, ketika kita ketahuan korupsi, bahkan selain di penjara pun kita juga akan kehilangan pekerjaan ataupun jabatan yang sudah kita miliki sebelumnya. Yang kedua, melambatnya pertumbuhan suatu negara. Nah, ketika banyak orang yang korupsi dalam suatu negara tersebut, nah tentunya perekonomian suatu negara itu akan buruk dan itu mengakibatkan lambatnya pertumbuhan suatu negara atau peningkatan suatu negara. Nah, yang ketiga tentunya meningkatnya angka kemiskinan. Nah, ini juga meningkatnya angka kemiskinan ini juga disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, yang keempat, meningkatnya kekurangan pekerjaan atau kurangnya lapangan pekerjaan ketika korupsi. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya korupsi? Yang pertama, jangan lupa mengucap syukur teman-teman. Entah itu pekerjaan, jabatan yang telah orang berikan ataupun Tuhan berikan kepada kita, berapapun gaji yang kita terima per bulan itu,
tentunya kita sebagai individu atau kita pun sebagai manusia, kita harus tetap mengucap syukur. Banyak sekali orang yang di luar sana tidak ada pekerjaan ataupun pengangguran. Nah, jadi kita yang udah kerja ini harus pandai-pandailah menempatkan diri untuk mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, fokus kepada pekerjaan. Ya, fokus pada pekerjaan di sini maksudnya yaitu fokus pada pekerjaan diri sendiri sajalah, tidak usah memikirkan hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang tidak penting yang bisa merusak pekerjaan ataupun jabatan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, ketika kita korupsi, bukankah apa yang telah diberikan kepada kita tentunya akan hilang ataupun tidak akan kita gunakan lagi. Nah, jadi pentingnya fokus pada pekerjaan, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, yang ketiga yaitu fokus pada tanggung jawab. Nah, termasuk juga sih pada pekerjaan. Nah, tanggung jawab yang sudah orang lain berikan kepada kita, ada baiknya kita fokuskan. Jangan sampai kita nyeleweng sana, nyeleweng sini. Apapun yang sudah diberikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab. Kita harus memenuhi semua tanggung jawab yang ada pada pekerjaan kita. Nah, yang keempat, memiliki gaya hidup yang sesuai atau tidak memaksakan keadaan ya teman-teman. Nah, banyak di luar sana yang saya lihat memang besar ke gaya saja. Jadi itu juga sangat memicu kenapa sih terjadinya korupsi. Nah, besar ke gaya itu dikurangi. Maksudnya di sini, nah ketika kita diberikan Tuhan pekerjaan, suatu pekerjaan, ya bergayalah sesuai dengan gaji atau bergayalah sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Jangan sesekali teman-teman ataupun hadirin sekalian memaksakan keadaan. Maksudnya di sini ya biar tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita menjadi individu ataupun manusia yang tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu hal, nah ataupun kita menjadi serakah sebagai manusia, nah di situ juga kita akan mendapat ganjaran ya teman-teman. Yang kelima, beri efek jerah terhadap orang yang sudah korupsi. Nah, di sini orang yang sudah korupsi atau orang yang sudah terlebih dahulu korupsi bisa kita jadikan pelajaran dan kita lihat hukumannya. Oh, si itu hukumannya segini ya gara-gara dia korupsi uang segini. Nah, kita sebagai manusia atau individu kita juga harus memikirkan efek-efek apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita korupsi. Nah, ketika kita melihat oh ini dihukum segini ya, seharusnya kita sudah berpikir wah, saya tidak bisa atau jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Untuk yang sudah korupsi memang harus diberikan dampak yang sangat-sangat membuat dia jera agar ketika kelak dia misalnya bebas dari penjara atau apapun itu, nah dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ataupun perbuatan yang sama yang sudah dia lakukan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya.